Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kita dalam mata kuliah Big Data, dalam kaitannya dengan data science, kita dapat tugas yaitu mereview atau mencari data tentang data science di framework machine learning dengan algoritma R. Yang saya hormati Ibu Yuli Safitri dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa, kami kebenaran kelompok 1 terdiri dari saya sendiri Darwis Waryadi, kemudian Bu Dwi Efrianti Harahan, kemudian Pak Rujito, kemudian Bu Purwanti. Kemudian kami akan menyajikan review tentang jurnal atau artikel yang berjudul Implementasi algoritma a priori untuk market basket analisis berbasis R oleh Thomas Brian dan Ardi Samwidi. Oke, berikutnya permasalahan yang ada di artikel ini kurang lebih bagaimana membantu menentukan item set terbaik untuk penjualan. Selanjutnya dilakukan dalam transaksi penjualan dengan bantuan algoritma a priori dengan berbasis R. Pertama-tama atau fase pertama, kami melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data berupa data transaksi penjualan yang terdapat dalam tabel 1. Nah, tabel ini kami dapat dari artikel dari HTTP Akademi Dikilab ID dataset data transaksi TXT. Dalam transaksi penjualan ini terdapat dua atribut, yaitu kode transaksi dan item. Di mana kode transaksi itu berisi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan di item set di situ ada teh celup, sirup, pet food, gula, dan lain-lain. Nah, ini data dasar kami untuk dalam pengumpulan data. Kemudian tahap berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Dwi. Kami persilakan Bu Dwi. Di tahap kedua ini adalah pengkondisian data. Di sini transaksi penjualan disimpan dalam format text file atau TXT yang selanjutnya diubah menjadi data frame dengan perintah read.csv di R. Dan di sini untuk mempermudah dalam pembacaan data di package R digunakan fungsi read transaction. Selanjutnya, item-item yang terdapat pada objek transaksi dapat dilihat dengan asesor item info. Di sini ada 4 gambar. Ada 4 gambar. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Gambar 2, 3, dan 4 itu transaksi atau item-item yang masih belum berurutan. Dia hanya dari 1, 1, 2, 2, dan selanjutnya. Setelah diolah, setelah diperbaiki, jadilah hasil yang baiknya yaitu di gambar nomor 4, nomor 5. Di situ sudah terurut mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Selanjutnya di tahap ketiga, di situ ada visualisasi matriks pada R. Dataset yang digunakan berformat TXT yang kemudian dibaca menggunakan RStudio. Dari hasil yang diperoleh, terdapat 10 transaksi dengan 4 item gula, pet food, sirup, dan teh celup. Apabila dijalankan dengan perintah read transaction dan dibentuk menjadi sebuah matriks R. Di situ ada grafiknya. Di grafiknya di situ sudah terlihat grafiknya dari teh celup, gula, dan selanjutnya. Lalu dilihat dari ada berapa jumlah permintaan dan selanjutnya.
Lalu setelah itu, dilakukanlah pembacaan dataset transaksi dengan menganalisa pola kombinasi dari item set beserta detail dari association rule menggunakan function a priori. Makna 4 kali 10 berarti terdapat 4 item dan 10 transaksi yang terjadi. Selanjutnya, simbol 1 sampai dengan 4 adalah baris itemnya. Rangkaian simbol tanda titik dan garis lurus menandakan bahwa item tidak ada tanda titik dan item ada garis lurus untuk transaksi ke N. Selain itu, visualisasi matriks sederhana seperti pada gambar 6, cara lain dapat dilakukan untuk melihat distribusi transaksi dari tiap item adalah dalam bentuk grafik. Grafik yakni menggunakan function item frequency plot di mana hasilnya dapat ditunjukkan pada gambar 7. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Rujito. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, tahapan keempat, di mana ketika item semakin banyak, maka diperlukan visualisasi untuk membantu analisa. Jenis visualisasi cukup banyak, contohnya graph yang terdapat pada packet arrange is, yaitu suatu packet dengan visualisasi khusus untuk association rule. Berikut adalah visualisasi yang dihasilkan dari rule yang telah dilakukan filter dengan lab. Seperti terlihat pada grafik di sebelah kiri, yaitu ada grafik for rule. Di situ ada celup, ada pet food, sirup, ada gula, dan lainnya. Selanjutnya, kita ke tahap kelima. Pada tahap kelima, implementasi dan penyusuran laporan hasil lebih detail dapat ditunjukkan seperti gambar 8, di mana penjelasan masing-masing simbol yang digunakan adalah sebagai berikut. Is adalah item set di bagian kiri atau left hand set. RHS adalah item set di bagian kanan atau right hand set. Support, confidence, dan left adalah berbagai matrik yang digunakan untuk melihat kualitas dari role untuk yang umumnya semakin besar, semakin baik. Sedangkan count adalah jumlah kemunculan item set gabungan LHS dan RHS pada data transaksi. Seperti dilihat pada tabel di bawah, pada gambar 8 terlihat rule kedua dengan pet food atau sirup adalah cukup menarik. Apabila rule ini diaplikasikan, maka ada beberapa opsi pilihan yang bisa dilakukan. Dihasilkan 3 role yang merupakan nilai dari minimum support 0,1 dan minimum confidence 0,8 sebagai filter dari function a priori. Jika parameter minimum support dan confidence masing-masing bernilai 0,1 dan 0,5, maka dihasilkan 16 role. Perintah berikut merupakan perintah ditulis pada program R. Seperti dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil dari perintah ini dapat dilihat pada gambar 9. Selanjutnya, kita lanjut ke tahap ke-6. Untuk tahap pembacaan data set transaksi, implementasi dan beragam pengujian,
Dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Oh, maaf, ini langsung Bu ini ya, Bu Pur ya. Ya, Silakan Bu Pur. untuk tahap ke-6, setelah melalui tahapan pembacaan dataset transaksi, implementasi dan beragam pengujian, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Satu, dari hasil pengujian sistem telah terbukti berhasil mengimplementasikan algoritma Apori untuk MBA atau Market Basket Analysis. 2. Hanya terdapat satu rule sebagai hasil filter dan dengan left di atas 1 dan support 0,1 atau 10%. Rule ini bisa dianggap layak untuk menghasilkan rekomendasi item yaitu sirup, sehingga orang yang membeli gula dan pet food bisa ditawarkan dengan item sirup. Dan terima kasih. Demikian hasil dari menganalisis jurnal yang berjudul framework machine learning dengan algoritma R, yaitu implementasi algoritma a priori untuk market basket analysis berbasis R. Demikian presentasi dari kami. Mudah-mudahan berkenan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.